Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama. Halaman 83 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 83 soal yang pertama. Selesaikan. X kuadrat ditambah 3X sama dengan 4 dikali X, 4 dikali dalam kurung X ditambah 3. Berarti X kuadrat ditambah 3 kali X sama dengan 4 dikali X adalah 4 kali X, 4 dikali 3 adalah 12. Ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, yang asalnya positif maka menjadi negatif. Maka X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. 3X dikurangi 4X adalah negatif 1X atau negatif X. Kalau dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Cari bilangan yang apabila dijumlahkan adalah negatif 1, apabila dikali adalah negatif 12. Maka bilangan tersebut adalah negatif 4 dengan positif 2. Negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Negatif 4 dikalikan 3 adalah negatif 12. Maka dalam kurung X dikurangi 4 dikali dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya adalah 4 dan X-nya satu lagi adalah negatif 3. Kemudian yang kedua, dalam kurung X dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 2 dikali dalam kurung X dikurangi 5 ditambah 2. Dalam kurung X dikurangi 4 dikuadratkan adalah X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16. Ketika kita jabarkan sama dengan 2 dikali X adalah 2 kali X dikurangi 2 kali negatif 10, negatif 5 adalah negatif 10, kemudian ditambah 2. Ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Maka X kuadrat dikurangi 8X dikurangi 2X ditambah 16 ditambah 10 dikurangi 2 sama dengan 0. Maka menjadi X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Jadi kita cari bilangan yang apabila dijumlahkan adalah negatif 10, apabila dikali adalah 24, maka bilangan tersebut adalah negatif 6 dan negatif 4. Maka dalam kurung X dikurangi 6 dikali dalam kurung X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 6 atau X-nya adalah 4. Kemudian yang ketiga, 1/3 X dikali X dikurangi 2 sama dengan 2. Itu sama dengan 1/3 X kuadrat dikurangi 1/3 X dikali negatif 2 adalah negatif 2/3 X sama dengan 2. Kita kali 3, maka sama dengan X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 6. Maka X kuadrat dikurangi 2X, 6 dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri maka menjadi negatif 6 sama dengan 0. Jadi sekarang kita cari bilangan apabila dijumlahkan adalah negatif 2, apabila dikali adalah hasilnya negatif 6. Maka kita gunakan rumus persamaan kuadrat, yaitu X sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2A. A-nya berapa? A-nya adalah 1, B-nya negatif 2, dan C-nya adalah negatif 6. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ini ke persamaan di bawah. Maka negatif dikali negatif 2 plus minus dalam kurung B kuadrat berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Berarti 4 dikali 1 dikali negatif 6 dibagi 2 dikali A. 2 dikali 1. Berarti 2 plus minus akar kuadrat dari negatif 2 kuadrat adalah 4. 4 dikali 1 dikali negatif 6 adalah negatif 24. Berarti dikurangi negatif 24 sama dengan ditambah 24 dibagi dengan 2 dikali 1 adalah 7. Maka 2 plus minus akar kuadrat dari 28 dibagi 2. 28 itu sama dengan 4 dikali 7.
Maka akar kuadrat dari 4 adalah 2. Maka 2 plus minus 2 dikali akar kuadrat dari 7 dibagi 2. Semuanya kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 1 plus minus akar kuadrat dari 7. Kemudian bagian yang keempat, x kuadrat ditambah 2 per 3x ditambah 1 per 9 sama dengan 0. Kita kali 9. Hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Cari bilangan yang apabila dijumlahkan adalah 6. Kemudian apabila dikali adalah 1. Maka kita perhatikan dalam kurung 3x ditambah 1 kemudian dikuadratkan sama dengan 0. Ini adalah hasil dari faktorisasinya. Berarti 3x ditambah 1 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan positif 1 pindahkan ke ruas kanan maka menjadi negatif 1. Sehingga nilai x-nya adalah negatif 1 per 3. Soal yang kedua, persamaan kuadrat berikut memiliki sebuah penyelesaian yaitu 2. Jawablah pertanyaan berikut. Yang A, x kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali x ditambah 3 dikali B sama dengan 0. Yang B, x kuadrat ditambah A dikali x dikurangi 2 dikali B sama dengan 0. Tentukan nilai A dan B. Berarti nilai x-nya salah satunya adalah 2. 2 ini kita masukkan ke persamaan yang A. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali x-nya adalah 2 ditambah 3 dikali B sama dengan 0. Berarti 4 dikurangi 4 dikali 2 adalah 8 dikali A. Berarti 8 dikali A ditambah 3B sama dengan 0. Maka negatif 8A ditambah 3B. 4 dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka menjadi negatif 4. Maka kemudian dikalikan negatif 1. Maka hasilnya menjadi 8A dikurangi 3B sama dengan 4. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua yang B. Masukkan nilai X-nya 2. Berarti X kuadrat 2 kuadrat ditambah A dikali X. Berarti A dikali 2 dikurangi 2 dikali B sama dengan 0. Maka 4 ditambah 2 dikali A dikurangi 2 dikali B sama dengan 0. Atau 2A dikurangi 2B sama dengan negatif 4. Jadi 4-nya dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Kita bagi 2 semuanya. Maka A dikurangi B sama dengan negatif 2. Kita menggunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai A dan B. Persamaan pertama 8A dikurangi 3B sama dengan 4. Kemudian A dikurangi B sama dengan negatif 2. Persamaan yang keduanya. Kita akan eliminasi nilai B. Maka persamaan pertama kita kali 1. Sehingga persamaan keduanya kita kali 3. Maka persamaan pertamanya tetap 8A dikurangi 3B sama dengan 4. Persamaan keduanya berarti 3A dikurangi 3B sama dengan negatif 6. Karena negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6. Karena yang akan kita eliminasi adalah B-nya, maka kita kurangi bahwa negatif 3B dikurangi negatif 3B hasilnya adalah 0. 8A dikurangi 3A adalah 5A sama dengan 4 dikurangi negatif 6 sama dengan 4 ditambah 6 yaitu 10. Maka nilai A-nya adalah 10 per 5 sehingga nilai A-nya adalah 2. Kemudian A2 ini kita substitusi ke persamaan yang kedua A dikurangi B sama dengan negatif 2. Maka 2 dikurangi B sama dengan negatif 2 sehingga B-nya adalah 4. Maka jawabannya nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya adalah 4. Tentukan penyelesaian lain dari soal A dan B. Karena sudah diketahui A-nya adalah 2, B-nya adalah 4. Masukkan A dan B ini ke persamaan yang A terlebih dahulu. Berarti X kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 dikalikan X. Ditambah 3, B-nya adalah dikalikan 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Maka kita faktorisasi cari bilangan yang apabila dijumlahkan adalah negatif 8. Apabila dikali adalah positif 12. Maka bilangan tersebut adalah positif 6 dan bilangan tersebut adalah negatif 6 dan negatif 12. Berarti dalam kurung X dikurangi 6 dikali dalam kurung X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya adalah 6 dan nilai X-nya lagi satunya lagi adalah 2. Jadi nilai lain dari soal A ini X-nya adalah 6. Kemudian yang B, masukkan nilai A dan B ke persamaan B. Berarti
X kuadrat ditambah A dikalikan X, berarti 2 dikalikan X dikurangi 2 dikali B. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 dikali X dikurangi 8 sama dengan 0. Cari bilangan yang apabila dikalikan adalah negatif 8, apabila dijumlahkan adalah positif 2. Maka bilangan tersebut adalah 4 dan negatif 2. 4 dikalikan negatif 2 adalah negatif 8. 4 ditambah negatif 2 adalah positif 2. Maka dalam kurung X ditambah 4 dikali dalam kurung X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya adalah 4 dan nilai X yang satunya lagi adalah 2. Maka nilai X yang lain dari persamaan yang B ini adalah X sama dengan 4. Yang ketiga, terdapat 3 bilangan asli berurutan. Selisih dari hasil kali bilangan terbesar dan terkecil dengan 2 kali bilangan yang terletak di tengah adalah 47. Tentukan ketiga bilangan asli tersebut. Misalkan urutan bilangannya adalah yang bilangan di tengah-tengahnya adalah X. Maka bilangan sebelumnya adalah X dikurangi 1. Dan bilangan sesudahnya adalah X ditambah 1. Maka ini adalah urutan bilangan asli. Perhatikan pernyataan selisih dari hasil kali bilangan terbesar dan terkecil. Berarti X dalam kurung X dikurangi 1 dikalikan dalam kurung X ditambah 1. Karena selisih berarti dikurangi 2 kali bilangan yang terletak di tengah. Bilangan yang terletak di tengah adalah X. Berarti 2X, 2 kali X, hasilnya adalah 47. Kita jabarkan. Dalam kurung X dikurangi 1 dikali dalam kurung X ditambah 1 itu sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kemudian dikurangi 2X sama dengan 47. Maka X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1. 47 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka menjadi negatif 47 sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 48 sama dengan 0. Cari bilangan yang apabila dijumlahkan adalah negatif 2, apabila dikali adalah negatif 48. Maka bilangan tersebut adalah positif 6 dan negatif 8. Positif 6 ditambah negatif 8 adalah negatif 2. Positif 6 dikalikan negatif 8 adalah negatif 48. Maka dalam kurung X ditambah 6 dikali dalam kurung X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka X-nya adalah negatif 6 yang pertama. Yang kedua X-nya adalah sama dengan 8. Karena bilangan asli maka X-nya adalah 8. Karena bilangan asli itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti yang negatif tidak termasuk. Maka nilai X yang termasuk adalah 8. Kemudian perhatikan pada urutan di atas. Maka urutan bilangannya adalah nilai X-nya adalah 8. Maka nilai sebelumnya adalah 8 dikurangi 1. Nilai sesudahnya adalah 8 ditambah 1. 8 dikurangi 1 adalah 7. Kemudian 8. 8 ditambah 1 adalah 9. Maka urutannya adalah 7, 8, 9. Soal yang keempat, sepotong karton berbentuk persegi panjangnya 3 cm lebihnya dari ukuran lebarnya. Di setiap pojoknya dipotong seukuran persegi dengan panjang sisi 2 cm. Kemudian dibuat sebuah kotak terbuka. Volumenya 80 cm kubik. Hitunglah ukuran panjang dari potongan karton mula-mula. Misalkan panjang karton itu adalah X. Kemudian kita perhatikan ini adalah sebagai lebarnya. Jadi X ini dari ujung ke sini. Ini adalah X. Ini sebagai lebarnya, ini sebagai P-nya panjangnya, dan ini sebagai tingginya. Maka lebarnya adalah X, panjang X ini dikurangi 2 ditambah 2 adalah 4, berarti X dikurangi 4. Kemudian untuk P-nya, berarti karena P-nya di sini pernyataan panjangnya 3 cm lebihnya dari ukuran lebarnya. Berarti X ini, X ditambah 3 terlebih dahulu karena panjangnya 3 lebihnya dari ukuran lebarnya. Kemudian dikurangi dengan masing-masing adalah 2. Berarti 2 itu 2 ditambah 2 4 dikurangi 4. Maka X ditambah 3 dikurangi 4 hasilnya X dikurangi 1. Rumus dari volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Tingginya berapa? 2 dikali panjangnya. Lebarnya adalah X dikurangi 4 dikali tingginya adalah X dikurangi 1. Sama dengan 80. Atau 2 dikali kita jabarkan. Dalam kurung X dikurangi 4 dikali dalam kurung X dikurangi 1. Berarti X kuadrat
Negatif 4 ditambah negatif 1 adalah negatif 5x. Kemudian negatif 4 dikalikan negatif 1 adalah 4 sama dengan 80. 80 kita bagi 2 hasilnya adalah 40. Maka x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 40. 40 dari ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Maka x kuadrat dikurangi 5x. Kemudian 4 dikurangi 40 adalah negatif 36 sama dengan 0. Maka cari bilangan yang apabila dijumlahkan adalah negatif 9, apabila dikali adalah negatif 36. Bilangan tersebut adalah negatif 9 dan positif 4. Negatif 9 dikali ditambah 4 adalah negatif 5. Negatif 9 dikali 4 adalah negatif 36. Maka dalam kurung x dikurangi 9 dikalikan x ditambah 4 sama dengan 0. Maka x-nya adalah 9 dan satu lagi x-nya adalah negatif 4. Karena x harus lebih besar dari 4, jadi x itu harus lebih besar dari masing-masing potongan ini. Maka yang memenuhi adalah x sama dengan 9. Jadi jawabannya x sama dengan 9. Jadi ukuran karton, panjang karton mula-mula adalah 9 cm. Yang kelima, persegi ABCD dengan panjang sisi 10 cm. Titik P bergerak dari A ke B sepanjang sisi AB dengan kecepatan 1 cm per detik. Titik Q bergerak dari B ke C pada saat yang sama dengan gerakan titik P. Berapa detik waktu yang ditempuh oleh titik P dan titik Q di sepanjang ruas garis AB dan BC. Sedemikian sehingga luas segitiga PBQ menjadi 8 cm persegi. Jika setelah titik P dan titik Q bergerak pada X detik, kemudian luas segitiganya itu menjadi 8 cm kubik. Berarti segitiga PBQ. Jadi ketika P bergerak sejauh X, maka B ke Q juga bergerak sejauh X. Maka luas segitiga PBQ ini adalah 8 cm kubik. Perhatikan rumus luas segitiga PBQ. Rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikalikan dengan tinggi. Berarti setengah dikalikan alas. Alasnya misalkan adalah X. Maka untuk tingginya, karena dia bergerak sebanyak X, maka tingginya adalah 10 cm dikurangi nilai X. Kemudian dikalikan dengan 8. Kita kalikan 2. Maka X dikali 10 dikurangi X sama dengan 16. Berarti 10X dikurangi X kuadrat sama dengan 16. Maka negatif X kuadrat ditambah 10X dikurangi 16 sama dengan 0. Atau X kuadrat dikurangi 10X ditambah 16 sama dengan 0. Maka cari bilangan yang apabila dikalikan adalah 16. Apabila dijumlahkan adalah negatif 10. Bilangan tersebut adalah negatif 2 dan negatif 8. Maka dalam kurung X dikurangi 2 dikali dalam kurung X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 2 dan nilainya X satu lagi adalah 8. Berarti X itu adalah kecepatan bergerak waktu. Jadi jawabannya itu luas 8 cm persegi ini akan tercapai dalam 2 detik kemudian atau dalam 8 detik kemudian. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 9 halaman 83. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.